Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita coba adik-adik kami membahas soal-soal persiapan di ujian Poltekkes tahun 2024. Nah, kali ini kita akan coba bahas mengenai soal penalaran ya. Nah, kita lihat di soal yang pertama. Nah, bagi adik kami yang terus mempersiapkan diri di Poltekkes, yuk jadikan channel ini menjadi kanal untuk belajar kamu ya. Nah, bagi adik kami yang mau mengikuti bimbingan belajar secara online, boleh nanti melihat di deskripsi. Silakan didaftarkan untuk mengikuti pembelajarannya ya. Oke, langsung saja kita bahas di soal yang pertama. Hari ini Rian sudah berjalan sebanyak 5.000 langkah gitu ya. Dengan jumlah tersebut ia sudah memenuhi 80%. Nah, jadi sudah memenuhi artinya 5.000 sudah memenuhi 80% dari target jumlah langkah hariannya. Berapa target jumlah langkah harian Rian yang sebenarnya? 5.650 langkah, 5.800 langkah, 6.000 langkah, 6.250 langkah, 6.400 langkah. Nah, baik, kita coba jawab. Nah, katanya dia sudah berjalan sebanyak 5.000 langkah gitu ya. 5.000 langkah. Nah, jadi 5.000 langkah ini katanya dengan jumlah tersebut kan ia sudah berarti 80% lah ini berarti. Jadi 80% dari langkah target. Jadi targetnya itu kita misalkan lah X. Jadi itulah sekitar 5.000 langkah. Berarti ini sama aja 80 per 100 X sama dengan 5.000. Jadi kalau kita buat ini ke sini berarti sama aja 8X sama dengan 5.000 kali 10 berarti 50.000. Gitu ya. Jadi X-nya adalah 50.000 kita bagi dengan 8. Jadi 50 bagi 8 itu kan berarti sekitar 6. Nah, berarti kemudian 8 20 berarti kan kalau kita buat 50.000 ya dibagi 8 dapat 6 48 20 berarti sekitar 2 ya kan. Nah, berarti sini 16 berarti 40 ya. Berarti 5. Jadi sekitar 6.250. Maka jawabannya adalah option D. Nah, jadi itu dia untuk soal yang pertama ya. Nah, kita lihat di soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Perhatikan pola berikut ya. 4, 10, 33, 136. Nilai yang tepat untuk mengisi suku berikutnya adalah 324, 481, 576, 692, 685. Nah, jadi kita coba jawab. Berarti 4, 10, 33, 136 kan. Jadi ini berarti 4 ke 18 itu karena 10 ya. 10 berarti 4 kali 2 plus 2 gitu kan. 4 kali 2 kan 8 tambah 2 10. Nah, ini 10 kali 3 plus 3. 10 kali 3 30 tambah 3. Nah, ini 33 kali 4 plus 4. Nah, 33 kali 4 kan 132. Kemudian ditambah 4 jadi 136. Berarti yang ini berarti 136 kali 5 plus 5. Jadi 136 kita kali 5. Jadi 136 kali 5 berarti di sini 30, 5 kali 3 15, 18, 5 6. Berarti 680 kan.
tambah 5 jadi 685. Jadi sebenarnya tadi udah tahu kita jawabannya itu 5 karena satuannya ke 5. Cuma ini ya. Jadi jawabannya adalah option E. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Oke, nah kita lihat di sini, perhatikan beberapa informasi terkait usia 3 sekawan berikut. Rata-rata usia Sony dan Rian adalah 19 tahun. Rian lebih tua 4 tahun daripada Chani, ya kan? Chani lebih muda 6 tahun daripada Sony. Jumlah usia Rian dan Eunwoo adalah 32 tahun. Informasi manakah yang dapat dipakai bersamaan untuk mengetahui usia Sony dan Chani? Nah, jadi kita lihat dulu. Nah, apakah nanti informasi manakah yang dipakai bersamaan untuk mengetahui jumlah usia Sony dan si Chani? Nah, di sini nomor 1 kita lihat ya, nomor 1 Sony, ya kan? Sony plus Rian dibagi 2 itu 19. Berarti Sony tambah usia si Rian itu berarti 38 tahun. Nah, kalau dia nomor 2 Rian itu lebih tua 4 tahun, berarti 4 tahun tambah Chani gitu. Jadi kalau nomor 1 dan nomor 2 kita lihat, berarti kan otomatis si Riannya bisa kita ganti, ya kan? Berarti cuma yang kita mengetahui jumlah usia kan, berarti kita buat berarti S tambah R kan, S tambah R jadinya 4 tambah C sama dengan 38. Berarti S ditambah C sama dengan 34. Jadi diketahui jumlah usia, berarti ini S tambah C 34 dapat. Berarti nomor 1 dan 2 itu bisa langsung dibuat mendapatkan nilai dari usia si Sony sama Chani. Jadi jawabannya adalah option A. Gitu ya. Nah, kalau kita gabung misalnya 1 dan 4, maka nomor 4-nya kan apa? Jumlah usia Rian tambah Euno sama dengan 32. Nah, yang ada nanti si Euno kan, saya salah. 2 dan 3 juga nanti kalau kita buat Chani Sony kurang 6 gitu kan. Nah, tidak dapat ya. Jadi jawabannya yang benar itu A. Oke. Berikutnya. Oke, lihat di sini. Atui membeli 6 lato-lato dan 3 yoyo seharga 105.000 kan. Sementara Jamal membeli 2 yoyo 4 gundu di toko yang sama seharga 102.000. Nah, jika diketahui harga 1 yoyo lebih murah daripada harga 1 gundu, manakah pernyataan yang paling sesuai katanya dengan informasi tersebut? Harga yoyo sama dengan harga lato-lato. Harga yoyo lebih mahal dari harga lato-lato. Harga lato-lato lebih mahal daripada harga gundu. Harga gundu lebih mahal daripada harga lato-lato. Harga gundu sama dengan harga lato-lato. Nah, di sini ada kita lihat yoyo lebih murah daripada gundu. Yoyo lebih murah ya. Nah, kita jawab. Nah, di sini ya. 6 lato-lato plus 3 yoyo itu sama dengan 105.000. Nah, ini kalau kita bagi 3, maka 2 lato-lato tambah yoyo sama dengan 30. Bagi 3 berarti sekitar 35 ya, 35.000 itu. Nah, kemudian Jamal 2 berarti 2 yoyo tambah 4 gundu sama dengan 102.000. Kalau kita bagi 2, ini yoyo tambah 2 gundu sama dengan 51.000 gitu. Nah, jadi dari sini kita lihat 2L tambah Y sama dengan 35.000. Sedangkan Y ditambah 2G itu sama dengan 51.000.
Jadi kalau kita kurangkan ini berarti kan habis yoyonya, berarti 2L kurang 2G itu sama dengan minus 16.000. Jadi kalau ini kita bagikan dengan negatif 2 berarti apa? Gundu kurang L itu sama dengan 16.000 gitu ya. Berarti lato-lato itu adalah 16.000 plus gundu gitu. Jadi lato-lato 5 daripada harga gundu ya. Nah jadi 16.000 ditambah ini salah nih. Berarti ini gundu sama dengan 16.000 tambah lato-lato gitu ya. Jadi harga gundu 16.000 tambah lato-lato 5 daripada lato-lato. 5 harga lato-lato 5 harga gundu berarti itu ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, oke. Yang berikutnya. Oke, nah kita lanjut di soal yang berikutnya ya. Somi sedang menjalani program diet. Porsi dan komposisi makannya diatur supaya konsisten setiap kali makan. Dalam satu kali makan, komposisi protein dan karbohidrat harus ia konsumsi adalah 6:2. Jika untuk 3 kali makan, total Somi membutuhkan sebanyak 180 gram. Nah, protein ya, berapa total karbohidrat yang dibutuhkan untuk 5 kali makan? 20 gram, 60 gram, 100 gram, 120 gram, 160 gram. Nah baik, kita akan coba jawab. Nah katanya komposisi dari protein banding karbohidrat itu adalah 6:2. Katanya 3 kali makan si Somi itu membutuhkan yang namanya 3 kali makan ya. 3 kali makan berarti dia butuh sekitar 180 gram itu protein. Jadi kalau 1 kali makan berarti sekali makan berarti jadi 180 bagi 3 gram ya kan, jadi sekitar 60 gram. Nah ingat perbandingannya tadi P banding K sama dengan 6:2. Jadi kalau di sini proteinnya sekitar 60, berarti karbohidrat di sini 6:2. Berarti 6 karbohidrat sama dengan 120. Maka karbohidratnya jadi 120 bagi 6 yaitu 20 gram. Nah, karena 5 kali makan jadinya 5 kali 20 yaitu 100 gram. Gitu ya untuk soal yang kelima. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang.